bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Layakan setiap hati kami, kuduskan hati kami Tuhan, untuk masuk dalam hadirat-Mu. Jamah setiap hati kami, lawat setiap hati kami. Oh Jesus, kami mau membawa persembahan kami Tuhan, melalui pujian kami pada pagi hari ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat pujian ini dengan segenap hatimu, katakan, bawa kepadamu. Yes. Oh Tuhan, persembahanku ini. Kami ingin selalu Engkau menerima Tuhan. Ingin Engkau menerima korban syukurku yang melalui pujian. Mari katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari angkat suaramu, katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari lebih lagi. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang
terbaik, yang harum dan sejati di hadapan takhtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari umat Tuhan dengan segenap hatimu katakan, ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan takhtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan takhtamu. Oh Yesus, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar suaramu. Ku bersuka atas kebaikanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari semua katakan, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar suaramu. Ku bersuka atas kebaikanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari umat Tuhan angkat kedua tanganmu, katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora
mendengar namamu. Ku bersuka atas kebaikan selamanya. Siang Kau Tuhan, tiada janji seperti yang mari umat Tuhan sekali lagi. Oh haleluya, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suaramu. Ku bersuka atas kebaikan selamanya. Ku kasih Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh Jesus, kami sembah Kau Tuhan, kami percayakan janji-Mu. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Jesus, Kau baik Tuhan. Ya Rabbal alamin. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Jesus. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Ya Rabbal alamin. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Jesus, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas kebaikan-Mu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Yesus, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, glory, dengan sukacita katakan amin. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Haleluya, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas kebaikan-Mu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu.
setiamu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kasih setiamu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu Tuhan semakin hari mengubahkan hidup kami Tuhan. Seperti kehidupan kami Tuhan, kami tidak dapat pergi dari jauh daripada Roh-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kemanakah Tuhan aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Kami tak mampu jalan sendiri. Oh ya, yeah. Yes, haleluya. Haleluya Roh Kudus. Glory, haleluya. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Ya benar Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada. Aku terbang dengan sayap fajar Tuhan, aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Oh, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah, oh, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat
hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, mari umat Tuhan, haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Jesus, hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari umat Tuhan lebih lagi katakan, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau rindu Tuhan. Dan kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau mati
Kami mau tinggalkan cara-cara hidup kami yang lama Tuhan. Kami mau matikan Tuhan. Seperti Engkau Tuhan, Kau sudah memberikan kami teladan untuk hidup lebih berkenan Tuhan kepada Bapa yang di surga. Biarlah hidup kami Tuhan semakin hari Tuhan mau menyangkal diri kami, mau menyalibkan Tuhan kedagingan kami Tuhan. Tuhan, kami mau mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih-Mu, Roh-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami lebih hari, lebih setia, lebih hari, lebih sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan benih itu Tuhan boleh jatuh di tanah hati kami yang subur. Dan benih itu Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Salam Bapak Ibu. Kebenaran firman Tuhan hari ini berbicara mengenai seperti Yesus. Jika kita mau seperti Yesus, tidak ada cara yang lainnya kecuali kita harus mengikut Yesus. Kalau kita mengikut Yesus, berarti kita harus mau dimuridkan. Kalau kita mau dimuridkan, berarti kita juga harus mau dididik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengikut Tuhan Yesus, untuk dididik oleh Tuhan Yesus, mau tidak mau, kita harus memilihnya. Dan sebelum kebenaran firman Tuhan saya sampaikan lebih lanjut, saya akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Aku memilih-Mu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidup-Mu dalam setiap langkahku. Telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Kebenaran pujian yang terambil dari firman Tuhan ini mengharuskan kita untuk memilih dan memilih satu pribadi yang agung, yaitu Tuhan
Yesus Kristus. Mengapa Bapak Ibu kita harus memilih Tuhan Yesus? Karena yang menciptakan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan buka dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di sini dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bapak Ibu, hal yang harus perlu kita ketahui bahwa di sini Elohim Yahweh, yaitu Bapa dan Anak, merencanakan, menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Dalam hal ini segambar dan serupa dengan siapa? Kalau dengan Bapa itu tidak mungkin, karena Bapa adalah roh adanya. Tentu di sini segambar dan serupa dengan Putra Tunggal yang mulia kesayangan Bapa, yaitu pada saat perjanjian baru disebut Tuhan Yesus. Itu sebabnya kalau kita mau seperti Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus kembali lagi ingat, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia dirancang segambar dan serupa dengan pribadinya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Karena jelas di sini, kalau manusia tidak kembali lagi kepada rancangan semula, manusia diciptakan yaitu segambar dan serupa dengan Tuhan, maka manusia tidak akan pernah bisa seperti Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini Bapa melalui karyanya yang maha agung, yaitu memberikan kasih karunia-Nya yang besar kepada manusia dengan mengorbankan Putra Tunggalnya. Pada saat Bapa memberikan kasih karunia-Nya kepada manusia ini, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, manusia harus mau menyambut atau merespon anugerah atau kasih karunia yang diberikan oleh Bapa ini. Karena apa, Bapak Ibu? Tanpa anugerah atau tanpa kasih karunia, tanpa korban Tuhan Yesus Kristus, manusia tidak pernah bisa dikembalikan kepada rancangan semula, yaitu segambar dan serupa dengan Tuhan. Manusia harus dikembalikan bukan saja statusnya, tetapi keberadaannya harus dipulihkan. Artinya manusia bukan hanya disebut sebagai anak Allah, yaitu dari notos menjadi huyos, tetapi manusia keberadaannya, artinya pikiran, perasaannya, kehendaknya harus dikembalikan kepada rancangan semula Tuhan menciptakan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa untuk mengikut Tuhan Yesus itu butuh perjuangan. Dalam mengikut Tuhan Yesus
perlu pertaruhan yang sangat besar. Pertaruhannya bukan 90%, bukan 99%, apalagi cuma 10%. Tetapi pertaruhannya adalah segenap hidup. Mari kita akan buka di dalam Lukas 14. Kita mulai dari ayat yang ke-26 dan ayat-ayat selanjutnya. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Lukas 14 ayat yang ke-26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Pertaruhannya sedemikian besarnya, Bapak Ibu. Pertaruhannya benar-benar segenap hidup. Apa yang dicintai oleh manusia dalam hal ini nyawanya sendiri. Mereka harus merelakan seseorang di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Dia harus meninggalkan segala-galanya. Ayat selanjutnya dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, untuk meninggalkan bapak, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, itu adalah pertaruhannya. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kenapa demikian? Tuhan Yesus Kristus hendak memberitahukan kepada kita bahwa kalau toh kita bisa memberikan hidup kita kepada bapak kita, ibu kita, istri, anak-anak, saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya, itu sampai di mana? Sampai di mana? Kita tahu Bapak Ibu, kita menyintai semua orang-orang yang kita cintai. Tetapi satu hal yang harus kita perlu pikirkan, bahwa kita tidak pernah bisa berbuat apa-apa dengan kehidupan mereka, dengan keselamatan mereka. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maksud Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memberikan segenap hidup kita untuk Tuhan, maka kita akan mendapatkan berkali lipat ganda. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya semua orang-orang yang kita cintai, apabila hidup di tangannya Tuhan, karena kita memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka mereka terpelihara. Jadi kalau kita mendahulukan Tuhan Yesus Kristus, memberikan segenap hidup kita, maka segala sesuatu yang kita cintai itu dikembalikan oleh Tuhan Yesus Kristus berkali lipat ganda. Ada kebenaran firman Tuhan yang berkata, barang siapa mengasihi nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, maka dia akan mendapatkan berkali lipat ganda. Ini adalah janji kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Memang mengikut Tuhan Yesus Kristus itu pertaruhannya sangat besar. Kita harus berani menyangkal diri. Kita harus berani memikul salib kita. Tetapi satu perkara, kalau kita melakukan semuanya itu, maka tujuan Tuhan di dalam hidup kita adalah mau mengembalikan seluruh apa yang seharusnya kita punyai,
Jangan lupa Bapak Ibu, kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, ada hal yang harus kita pikirkan. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27, di sini harus kita ketahui, ternyata Elohim Yahweh cuma menciptakan gambarnya saja. Lah rupanya bagaimana? Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi di sini Allah menciptakan gambarnya saja, menciptakan Shalom-nya saja. Shalom itu artinya adalah komponen-komponen yang ada di dalam diri Allah yang dikenakan di dalam hidup manusia, yaitu pikiran, perasaannya diberikan di dalam hidup manusia. Kalau pikiran, perasaan itu bersatu, maka akan membentuk satu kehendak. Lah, untuk mencapai serupa dengan Tuhan atau yang disebut juga demut, itu artinya adalah kualitas hidup manusia, kualitas dalam cara berpikir, kualitas dalam berperasaan, kualitas di dalam melakukan kehendak Tuhan. Manusia di sini harus berjuang, Bapak Ibu. Harus berjuang untuk mendapatkan itu. Disinilah perlunya kita menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Kalau mau seperti Tuhan Yesus Kristus, mau tidak mau kita harus mengikut Dia. Kalau kita mau mengikut Dia, kita harus dimuridkan. Artinya kita harus mau dididik. Tuhan Yesus disebut pokok keselamatan. Artinya Tuhan Yesus itu sebagai Aithios. Aithios itu dari mulanya dia yang menciptakan manusia. Aithios artinya penggubah, pencipta, penulis sejarah hidup manusia untuk pulang menuju kepada kehidupan yang kekal. Itu artinya Bapak Ibu. Jadi mari melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, pertaruhannya memang sangat besar sekali. Pertaruhannya sangat luar biasa sekali. Seperti Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan kehendak Bapa. Pertaruhannya adalah dia harus hidup soleh. Dia harus hidup untuk melakukan kehendak Bapa dengan seluruh hidupnya, seluruh passion, semangatnya yang dilakukan untuk hormat dan kemuliaan Bapa. Dan Tuhan Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau Tuhan Yesus sudah pulang ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada kita, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Artinya kita yang sudah menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah menerima didikan Tuhan Yesus Kristus, ganti kita diperintahkan oleh Tuhan untuk mendidik yang lainnya, untuk memuridkan yang lainnya, sehingga bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingat Tuhan Yesus berkata, pada saat Tuhan Yesus pulang ke surga, Tuhan Yesus berpesan agar kita tidak boleh takut, karena kuasa Tuhan melalui Roh Kudus menyertai kita sampai akhir zaman. Haleluya. Ini adalah satu janji yang sangat luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita memberikan segenap hidup kita, kita memberikan seluruh kehidupan kita untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus. Satu hal, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, maka kita harus rela
mengosongkan seluruh hidup kita. Kita harus rela mengosongkan jiwa kita dari segala yang kita ingini. Sehingga kalau kita mengosongkan dan kita merelakan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, maka keinginan Tuhan Yesus Kristus itu ada di dalam hidup kita. Demikianlah Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan yang sangat singkat, dan saya akan mengakhiri dengan satu pujian. Haleluya. Aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi yang suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya percaya pasti sanggup merubah hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur melalui kebenaran yang mulia Putra Tunggal kesayangan Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh dididik, kami boleh pengikut Tuhan Yesus dengan benar. Kami percaya melalui didikan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami, yaitu melalui Roh Kudus, mampu menjadikan kami seperti Tuhan Yesus Kristus, mampu menjadikan kami serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya kami juga akan sempurna seperti Bapa di surga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini, kami mau merelakan segala yang kami miliki. Kami mau merelakan, kami mau mengosongkan seluruh jiwa kami, Tuhan. Biarlah hanya Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam kehidupan kami. Kami berikan segenap hidup kami, Tuhan. Kami sudah tidak mengingini lagi, Tuhan, karena kami tahu Tuhan sudah menyiapkan rumah bagi kami di surga. Kami rindu Tuhan Yesus Kristus segenap hidup kami. Kami
pindahkan ke langit baru dan bumi baru, yang mana saat ini Tuhan sedang membangunnya bagi kami. Kami rindu dalam hidup kami untuk bertatap muka dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus seperti Tuhan seluruh hidupnya untuk Bapa. Begitu juga kami mau sebagai saudara Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus Kristus sebagai saudara sulung kami teladani, dan kami pasti juga diperkenan oleh Bapa. Terima kasih kebenaran firman Tuhan yang indah ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau menerima berkat yang daripada Bapa di surga. Biarlah berkat yang daripada Bapa, cinta kasih daripada Putra Tunggalnya, dan penghiburan daripada Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita semuanya, mulai hari ini sampai selamanya, sampai Maranatha, datangnya Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kami percaya kami semuanya sudah menerima berkat dari Elohim Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sudah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, biarlah kita tetap setia, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Ya Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang perlu kita sampaikan. Puji nama Tuhan, untuk minggu depan kita boleh ibadah normal kembali, bersama-sama berkumpul kembali dengan tetap memperhatikan protokoler kesehatan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, untuk waktu beribadah Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan protokoler kesehatan yang sudah diumumkan ya, dan juga sesuai dengan anjuran daripada pemerintah menggunakan masker, dan juga Bapak Ibu Saudara waktu mau masuk di dalam ruangan ibadah Bapak Ibu Saudara sudah disediakan tempat cuci tangan supaya semuanya Bapak Ibu Saudara mengikuti. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara tetap setia, yakin dan percaya dalam situasi kondisi apapun juga Tuhan akan menolong. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, minggu depan tanggal 27 September 2020 kita bisa beribadah normal kembali. Puji nama Tuhan. Lalu untuk sekolah minggu Bapak Ibu Saudara tetap ada ibadah online. Mari ajak daripada putra-putri kita dorong untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu supaya anak-anak kita semakin bertumbuh, lebih setia, lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, doakan Bapak Ibu Saudara, tetap doakan untuk gembala sidang kita Bapak Pendeta Markus Indrianto dengan keluarga, supaya semakin hari semakin Tuhan tolong perlindungan, berikan hikmat marifat untuk menggembalakan kita semua yang ada di tempat ini. Dan juga doakan para pengurus, dan juga doakan untuk yang sakit Bapak Ibu Saudara, tetap didoakan supaya yang sakit ini Tuhan izinkan diberikan kesembuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, doakan juga untuk bangsa dan negara yang tercinta Indonesia supaya bisa melewati kondisi pandemik saat ini. Bisa Tuhan berikan hikmat, dan kita yakin dan percaya perlindungan dan kasih Tuhan melingkupi kita semua. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa nanti setelah ini Bapak Ibu Saudara bisa melihat di layar persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer di nomor rekening yang sudah terlihat nanti setelah pengumuman ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara tetap setia, tetap yakin dan percaya Tuhan melindungi kita semua, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.